Tuan Tanah adalah dewa. Bab 717. Hari ini bukan balapan utama, tetapi masih banyak orang di tempat tersebut. Deru mesin yang menderu tidak ada habisnya, dan samar-samar terlihat mobil sport melaju kencang di lintasan. Konon, sudah lebih dari 200 orang yang mendaftar untuk ajang balap ini, semuanya adalah pembalap amatir atau penggemar balap. Sebagian besar peserta akan datang untuk melakukan uji coba terlebih dahulu guna mengenal lintasan balap. Karena banyaknya peserta dan terbatasnya tempat, kendaraan yang menunggu di lintasan uji harus mengantre. Qin Ming, Xiao Yutong, Chen Tianyu dan pacarnya Xiao Ying mengendarai mobil listrik dan berkeliling tempat acara untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Lokasi perlombaan meliputi area yang luas dan terbagi menjadi 3 lintasan utama. Satu lintasan melingkar, satu lintasan simulasi blok kota, keduanya dibangun di kaki gunung. Dan lintasan lainnya berupa lintasan, 9 tikungan dan 18 belokan, yang dibangun di bukit rendah. Peserta dapat mendaftar di salah satu dari 3 lintasan, atau ketiga lintasan, tidak ada batasan. Satu-satunya batasan adalah pembalap profesional tidak diperbolehkan berpartisipasi. Dengan kata lain, ini adalah ajang balap non-profesional. Peserta dapat mengendarai mobil sportnya sendiri atau menyewa mobil dari klub, tetapi biaya sewanya tidak murah. Awalnya, ini adalah permainan yang diperuntukkan bagi orang kaya yang gemar balapan atau mobil sport. Jika ingin bersenang-senang, tentu saja Anda harus mengeluarkan uang. Ketika melewati aula yang tampak seperti toko 4S, Qin Ming melihat banyak mobil terkenal di dunia terparkir di dalamnya, seperti Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Lotus, Renault, Dell. Yang semuanya merupakan merek mobil sport terkenal di dunia. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pemilik klub ini tidak hanya memiliki sumber daya keuangan yang kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang mendalam. Jika tidak, ia pasti tidak akan mampu membeli tempat yang mewah seperti itu. Perawatan mobil-mobil mewah ini dan lintasannya saja sudah merupakan biaya yang cukup besar. Lihat, itu lintasan balap yang sangat sulit dengan 9 tikungan dan 18 belokan. Ketika mobil listrik mendekati bukit setinggi 100 meter, Chen Tianyu menunjuk ke sana dan berkata dengan penuh semangat. Di kaki gunung, terdapat papan tanda besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 meter. Papan tanda ini memperlihatkan pemandangan seluruh lintasan dari atas, dengan teks pengantar yang relevan di sebelahnya. Lintasan 9 tikungan dan 18 belokan memanfaatkan sepenuhnya medan setempat, dengan total 18 tikungan dan panjang total lebih dari 7.000 meter. Dari pandangan mata burung, Anda dapat melihat bahwa seluruh lintasan berkelok-kelok seperti ular piton raksasa. Ada tikungan melingkar di sekitar gunung, tikungan berkelok yang dibangun di puncak gunung, dan tikungan berbentuk es di antara dua gunung, yang mempesona. Meskipun bukit-bukit di sini rendah, semuanya adalah bukit-bukit kecil setinggi beberapa ratus meter dan tidak dapat dianggap curam, tetapi ada begitu banyak tikungan yang saling terhubung sehingga bisa membuat pusing untuk berputar-putar. Karena tingkat kesulitan lintasan ini yang tinggi, lintasan ini sangat terkenal di kalangan pecinta balap dan menarik banyak penggemar balap untuk datang dan menantangnya setiap tahun. Untuk menarik popularitas, klub juga telah menetapkan peringkat waktu untuk lintasan berliku. Mereka yang dapat berlari di 10 besar akan diberikan hadiah tertentu, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi pula hadiahnya. Nama orang yang mencatat waktu tersingkat akan diabadikan selamanya, dan juga akan membantu mengajukan rekor dunia Guinness, yang juga merupakan suatu kehormatan. Orang-orang yang bermain balap mengejar kegembiraan. Meskipun lintasan yang berliku sangat sulit, namun lintasan tersebut telah menarik banyak peserta untuk mendaftar dalam tantangan tersebut. Yutong, apakah kamu ingin mencobanya? Ayo kita balapan satu putaran. Siapapun yang kalah akan mendapatkan semua makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi untuk perjalanan balapan ke Hangzhou ini. Kata Chen Tianyu bersemangat. Dia datang ke sini untuk balapan hanya demi lintasan ini. Mari kita bertanding, siapa yang takut pada siapa? Kata Xiao Yutong tidak yakin. Kalian berdua boleh bersaing, tapi ingatlah keselamatan adalah yang utama dan jangan hanya mengejar kesenangan, Qin Ming mengingatkan. Keterampilan balap Chen Tianyu dan Xiao Yutong tidak terlalu bagus. Berlari di lintasan yang berkelok-kelok jelas merupakan tantangan besar bagi mereka. Tidak masalah untuk berlari perlahan di seluruh lintasan, tetapi jika mereka berpacu, mudah untuk mengalami kecelakaan. Aku tahu, Paman terus mengomel sepanjang jalan, kata Xiao Yutong dengan tidak sabar. Saudara Qin, jangan khawatir. Hidup kita sangat berharga. Kita tidak akan bercanda dengan mereka. Keselamatan adalah yang utama, dan persaingan adalah yang kedua. Chen Tianyu berkata sambil tersenyum, ayo kita kembali dan ambil mobilnya. Xiao Ying, bantu kami mendaftar. Xiao Ying adalah gadis yang pendiam dan anggun. Dia tidak banyak bicara dan memiliki dua lesung pipit yang lucu di sudut mulutnya saat dia tersenyum. Dia mengangguk setuju, melompat dari sepeda listrik dan berjalan menuju kantor pendaftaran. Berikan aku rokok, kalian berdua pergi ambil mobil. Qin Ming juga melompat dari skuter listrik, mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak lama kemudian, Xiao Yutong dan Chen Tianyu kembali dengan mobil sport mereka masing-masing, dan Xiao Ying juga membantu mendaftar. Besok akan ada kompetisi dan banyak orang akan datang untuk bermain. Staf telah mengatur 2 mobil lain untuk melaju bersama kalian.
Setelah kelompok ini selesai, giliran kalian, kata Xiao Ying lembut. Chen Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, terserahlah, jangan khawatir tentang orang lain, aku hanya bersaing dengan Yutong. Paman, kenapa kamu masih berdiri di sana? Masuk ke mobil dan ikut aku berkeliling. Xiao Yutong menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak kepada Qin Ming yang sedang melihat-lihat tidak jauh dari situ. Mengapa kamu terburu-buru? Sekarang belum giliranmu. Qin Ming menjawab dengan lambat. Benar sekali. Jangan cemas. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Kamu harus menenangkan diri dulu. Kakak Qin dan aku akan merokok. Chen Tianyu berjalan ke arah Qin Ming sambil tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepadanya. Qin Ming tidak kecanduan merokok. Dia hanya menghisap satu batang rokok dan tidak ingin merokok lagi, tetapi dia tidak ingin menyinggung Chen Tianyu, jadi dia mengambil rokok itu tetapi tidak menyalakannya. Bung, ini Lamborghini-mu. Mobil sport yang bagus. Pada saat itu, seorang pria muda berpakaian trendy datang dan berkata dengan ramah. Chen Tianyu mengangguk dan berkata dengan sopan, apakah kamu di sini untuk bermain balapan juga? Ya, saya menunggu orang-orang di gunung selesai berlari. Setelah itu giliran saya di kelompok berikutnya. Kebetulan sekali, kami juga kelompok berikutnya. Benarkah? Pemuda berpakaian trendy itu tiba-tiba tertarik. Ini pertama kalinya aku berlari di lintasan berliku ini. Apa kau ingin ikut lomba? Sedikit berjudi bisa menghiburmu. Bagaimana kalau bertaruh 10.000? Sangat umum bagi penggemar balap untuk membuat taruhan pribadi untuk bersenang-senang, dan jumlah uangnya biasanya tidak besar, kecuali jika terjadi dendam atau perselisihan, maka taruhannya akan ditingkatkan secara signifikan. Chen Tianyu lahir di keluarga Chen, keluarga pertama di Laut Cina Timur. Keluarganya kaya dan berkuasa, dan dia tidak peduli dengan puluhan ribu dolar. Dia setuju dengan santai, baiklah, mari kita bermain-main dan berteman. Bagaimana denganmu, Yutong? Berani bertaruh 10.000? Aku tidak tertarik, kata Xiao Yutong dengan nada meremehkan. Xiao Yutong memiliki kecantikan yang langka, dan dia terlihat lebih menawan saat duduk di dalam mobil sport Ferrari. Pemuda trendy itu melihat ke arah suara itu dan matanya tiba-tiba berbinar. Cantik, apakah kamu di sini juga untuk balapan? Jika menurutmu 10.000 tidak cukup, kamu dapat menambahkan lebih banyak uang. Katakan padaku berapa banyak yang kamu minati. Pada saat ini, pemuda itu bertingkah seperti playboy. Mata Xiao Yutong berkilat jijik, dan dia sengaja berkata, pasti paling tidak 1 juta atau 800.000. Kalau kurang dari ini, lupakan saja. Mendengar hal itu, pemuda itu mengacungkan jempol dan memuji, wanita cantik ini benar-benar murah hati. Dia meminta 1 juta atau 800.000. Jika dibandingkan, pria ini dan aku terlihat terlalu pelit. Jangan dengarkan leluconnya. Siapa yang berani bertaruh 100 atau 800.000 tanpa alasan? Bagaimana kalau begini, aku naikkan harganya menjadi 100.000. Apakah kalian berdua keberatan? Kata Chen Tianyu. Aku tidak peduli. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan wanita cantik itu. Kata pemuda itu sambil mengangkat bahu. Yutong, kamu mau ikut main? Cuma 100.000, cuma buat iseng-iseng. Kalau kamu ngotot minta 100 atau 200.000, aku nggak akan ikut main. Chen Tianyu menghasut. Baiklah, aku akan bermain dengan kalian sekali saja. Xiao Yutong pun setuju dengan enggan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kalian masing-masing akan menyetor 100.000, dan pemenangnya akan mengambil semuanya. Pemuda itu bersemangat untuk mencoba, dengan kegembiraan di wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Yutong dan berkata, cantik, jika aku menang, aku tidak butuh uangmu. Tinggalkan saja nomor teleponmu dan mari kita berteman. Cek, tunggu sampai kau menang. Kata Xiao Yutong dengan nada menghina. Tepat saat itu, terdengar suara mesin menderu pelan dari kejauhan, dan sebuah mobil sport Aston Martin hitam melesat mendekat. Saat mendekat, mobil itu tiba-tiba mengerem dan berhenti, menimbulkan angin kencang. Hai, saudaraku. Pemuda itu jelas mengenal pemilik mobil sport hitam itu, dan dia melambaikan tangan serta menyapanya sambil tersenyum. Jendela mobil sport Aston Martin itu diturunkan, memperlihatkan seorang pemuda berjaket kulit hitam. Ia berkata dengan ekspresi sombong, Xiao Bo, apakah giliran kita? Tidak, mungkin sebentar lagi. Pemuda bernama Xiao Bo melambaikan tangan dan berkata, saudara Hai, aku akan memperkenalkanmu pada 2 orang teman. Mereka akan bertanding dengan kita dan telah sepakat untuk bertaruh 100.000 masing-masing. Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Bagaimana mungkin aku tidak ikut bermain judi? Aku harus ikut. Kata pemuda berjaket kulit hitam itu tanpa ragu. Perkenalkan, ini saudara Pang Hao Hai, pangeran dari Dasan Group. Nama saya Wei Yuanbo, dan keluarga saya bergerak di bidang real estate. Ngomong-ngomong, saya belum menanyakan nama kalian. Pemuda yang bernama Xiao Bo itu pun mengambil kesempatan untuk bertanya. Pemilik mobil sport Aston Martin itu adalah Pang Hao Hai, yang pernah berselisih dengan Qin Ming saat terakhir kali ia datang ke Hangzhou. Qin Ming mengenalinya. Perhatian Pang Hao Hai tertuju pada Wei Yuanbo. Setelah mendengarkan perkenalan Wei Yuanbo, dia mengalihkan pandangannya ke orang lain. Ketika dia melihat Qin Ming, wajahnya langsung berubah.
Adegan-adegan dari masa lalu muncul di benaknya, dan kemarahan di matanya semakin kuat. Namun, Pang Haohai telah jatuh ke tangan Qin Ming 3 kali berturut-turut, dan dia sangat menyadari kekuatan Qin Ming. Dia tidak berani menyerangnya secara langsung. Setelah melotot ke arah Qin Ming beberapa kali, dia memalingkan muka dan pura-pura tidak mengenalnya. Namaku Chen Tianyu, dan namanya Xiao Yutong, dan kami berasal dari kota Donghai. Melihat Pang Haohai begitu sombong hingga tidak turun dari mobil, Chen Tianyu tidak mau repot-repot berteman dengan orang seperti itu dan langsung memperkenalkan dirinya. Merasa sikap Chen Tianyu berubah dingin, Wei Yuanbo buru-buru mencoba menenangkan keadaan. Kita sekarang berteman karena sudah saling kenal. Tolong jangan terlalu keras padaku saat kita bertanding nanti. Setelah beberapa patah kata sopan, seorang anggota staf stadion berlari mendekat dan mengingatkan mereka bahwa kelompok sebelumnya telah selesai dan kini giliran mereka. Semua orang masuk ke mobil mereka dan memarkirnya di depan garis start. Bagian pertama lintasan cukup lebar untuk menampung 4 mobil yang melaju berdampingan. Ferrari ungu milik Xiao Yutong, Lamborghini abu-abu gelap milik Chen Tianyu, Aston Martin hitam milik Pang Haohai, dan Renault kuning milik Wei Yuanbo berbaris dalam satu baris, semuanya memasuki tahap persiapan akhir sebelum balapan. Suara mesin yang menderu memekakan telinga dan terdengar mengasyikkan. Bab 718. Boom, boom. Keempat mobil sport itu menginjak pedal gas. Bodi mobil bergetar hebat dan mereka bisa keluar kapan saja. Pang Haohai menatap Ferrari ungu itu melalui jendela mobil, menggertakkan giginya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Qin Ming saat mengikuti balapan mobil kali ini. Amarah kebencian membuncah di hatinya. Dia sebenarnya ingin langsung menabrakkan mobilnya ke Qin Ming dan membunuhnya, tetapi pikirannya mengatakan untuk tidak melakukan itu. Setelah 3 kali jatuh ke tangan Qin Ming, Pang Haohai sangat membenci Qin Ming, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa takut. Jika dia berani membalas dendam pada Qin Ming lagi, dia harus menanggung risiko besar terlebih dahulu. Justru karena itulah dia tidak berani membalas dendam lagi, tetapi ketika dia bertemu Qin Ming hari ini, kebencian dan kemarahan yang telah terpendam selama berbulan-bulan meletus seperti gunung berapi. Bip, bip, bip. Alarm peringatan berbunyi, lampu merah yang tergantung diagonal di atas berubah menjadi hijau, dan keempat mobil sport itu melesat keluar seperti kuda liar. Renault kuning milik Wei Yuanbo sedikit lebih cepat dan melaju ke depan, sementara Lamborghini abu-abu gelap milik Chen Tianyu dan Ferrari ungu milik Xiao Yutong berada di tengah. Pang Haohai terganggu oleh dendam antara dia dan Qin Ming, jadi dia bereaksi selangkah lambat dan tertinggal. Karena baru saja memulai, kecepatan keempat mobil sport itu hampir sama dan jarak di antara mereka pun tidak jauh berbeda. Saat mobil melaju kencang dan melaju di lintasan, jarak di antara mereka berangsur-angsur melebar. Pang Haohai sejenak melupakan kebenciannya, mengubah amarahnya menjadi kekuatan, menginjak pedal gas dengan keras, dan terus menyalip mobil di depannya, beranjak dari posisi terakhir ke posisi terdepan. 3 mobil sport lainnya juga menolak menyerah satu sama lain, saling mengejar, dan pemandangan di kedua sisi dengan cepat surut. Saat kami melaju, tikungan demi tikungan datang. Setelah melewati 5 atau 6 tikungan, jarak antar mobil semakin lebar. Pang Haohai untuk sementara memimpin, Wei Yuanbo di posisi kedua, Chen Tianyu di posisi ketiga, dan Xiao Yutong untuk sementara berada di posisi terakhir. Setelah melewati beberapa tikungan, Xiao Yutong mulai merasa pusing, tetapi dia adalah orang yang berkemauan keras dan tidak mau ketinggalan. Selama dia merasa aman, dia menginjak pedal gas sedalam-dalamnya dan mempertahankan kecepatan tinggi. Melewati tikungan berbentuk es di antara dua gunung, karena mobil melaju terlalu cepat, Xiao Yutong hanya merasakan bodi mobil melayang saat berbelok. Tubuhnya ikut berputar tanpa sengaja mengikuti bodi mobil. Dia tidak dapat mengendalikan kemudi, dan mobilnya benar-benar menabrak pembatas jalan di sisi jalan. Lepaskan pedal gas. Qin Ming, yang duduk di kursi penumpang, selalu memperhatikan kondisi jalan di depan dan situasi Xiao Yutong. Berkat mata dan tangannya yang cepat, dia melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menstabilkan kemudi bagi Xiao Yutong. Bodi mobil hampir menyentuh pagar pembatas dan terbang melewatinya. Xiao Yutong sangat takut hingga keringat dingin keluar dari dahinya dan kakinya mulai gemetar. Untungnya, kondisi mentalnya masih baik. Dia tetap tenang meskipun panik. Dia tanpa sadar menginjak rem untuk memperlambat laju mobilnya. Jangan cemas, jangan panik, keselamatan adalah yang utama. Keterampilan mengemudi Anda belum maksimal, jadi jangan ngebut. Qin Ming memperingatkan. Xiao Yutong masih ketakutan setelah hampir mengalami kecelakaan. Bahkan jika Qin Ming tidak mengingatkannya, dia tidak berani mengemudi terlalu cepat. Akibatnya, jarak antara dirinya dan kendaraan lain menjadi semakin lebar. Kecuali Qin Ming mengambil alih kemudi dan mengejar, tidak ada harapan untuk menyalip. Xiao Yutong menghela napas berat dan berkata dengan frustrasi, aku tidak menyangka lintasan ini begitu sulit untuk dilalui. Aku pasti akan menjadi yang terakhir. Kamu baru mengemudi selama beberapa tahun. Sudah cukup bagus jika kamu bisa menyelesaikan kursus dengan aman. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melampaui orang lain. Qin Ming menghibur. Tapi aku tidak mau kalah seperti ini. Xiao Yutong berkata dengan keras kepala, Paman, jika nanti kamu punya waktu, tolong ajari aku cara balapan. Aku juga ingin menjadi ahli balapan. Kamu masih muda dan punya banyak waktu untuk belajar.
Aku akan mengajarimu saat aku punya waktu luang. Qin Ming setuju. Paman, bagaimana kamu bisa mengembangkan keterampilan mengemudi yang luar biasa? Apakah kamu pernah menjadi pembalap profesional? Xiao Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap lurus ke depan. Dia berbicara dengan Qin Ming pada saat yang sama untuk meredakan kepanikan dan ketegangan akibat kecelakaan yang hampir terjadi tadi. Saya mempelajari keterampilan mengemudi saat melarikan diri. Saat Anda mempertaruhkan nyawa dan mengemudi lagi, Anda mencapai level seorang ahli, kata Qin Ming sambil tersenyum. Bahkan jika kamu punya musuh, kamu tidak selalu bisa pergi untuk melarikan diri, kan? Bagaimana kamu bisa berlatih keterampilan mengemudi seperti itu? Jangan membodohiku, kata Xiao Yutong dengan tidak percaya. Orang berbakat dapat mengembangkan keterampilan mengemudi yang luar biasa dengan mempertaruhkan nyawanya untuk balapan sekali. Orang bodoh tidak akan pernah dapat mengembangkan keterampilan seperti itu bahkan jika ia meninggal dalam kecelakaan. Kebetulan saya termasuk yang pertama. Qin Ming berkata dengan bangga. Jangan terlalu sombong. Kenapa aku tidak menyadari kalau kamu punya bakat? Kata Xiao Yutong dengan nada meremehkan. Fokus saja pada mengemudikan mobilmu dan berhati-hatilah agar tidak mengalami kecelakaan lagi. Aku masih ingin hidup 2 tahun lagi. Setelah berbicara dengan Qin Ming beberapa saat, perhatian Xiao Yutong teralihkan, kepanikan dan kegugupannya pun berkurang. Dia menutup mulutnya dan terus berkonsentrasi mengemudi, tetapi dia tidak berani mengemudi terlalu cepat. Ketika Xiao Yutong selesai berlari di lintasan yang berkelok-kelok dan mencapai garis finish, Chen Tianyu, Wei Yuanbo, dan Pang Haohai sudah tiba. Tidak mengherankan, dia mendapat tempat terakhir. Cantik, hanya kau yang kurang. Wei Yuanbo bersandar di mobil sambil merokok. Ketika melihat Xiao Yutong memarkir mobilnya, dia berjalan menghampiri sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menang. Chen Tianyu tampak frustrasi dan tidak senang di wajahnya. Jelas bahwa dia juga kalah. Siapa yang menang? Meskipun Xiao Yutong tidak mau mengaku kalah, dia tidak akan curang dan menolak untuk mengaku kalah. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil, bertanya dengan tenang. Wei Yuanbo cemberut pada Pang Haohai dan berkata, Kakak Hai menang, aku kedua, dan Chen yang tampan ketiga. Mengaku kalah, masing-masing 100.000. Pang Haohai sama sekali tidak senang dengan kemenangannya. Wajahnya muram dan dia melirik Ferrari ungu itu dengan samar. Qin Ming masih duduk di dalam mobil dan belum keluar. Padahal, alasan Pang Haohai bisa menang, selain kemampuan mengemudinya yang pas-pasan, juga karena ia sudah beberapa kali balapan di lintasan berliku itu, dan pemahamannya terhadap lintasan ini jauh lebih baik dibanding Chen Tianyu dan Xiao Yutong yang baru pertama kali balapan. Wei Yuanbo mengangkat bahu dan berkata kepada Xiao Yutong dengan penuh penyesalan, Cantik, aku minta maaf. Aku tidak menang, jadi aku tidak bisa menolak uangmu, tapi kamu tidak keberatan jika kita bertukar nomor telepon dan menjadi teman. Hanya 100.000 yuan. Kita sanggup menanggung kerugiannya. Xiao Yutong pura-pura tidak mendengar Wei Yuanbo menanyakan nomor teleponnya dan berkata kepada Pang Haohai, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Beritahu aku nomor kartu bankmu dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Pada saat ini, Pang Haohai tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya dan dia berkata, Cantik, aku tidak butuh uangmu. Mari berteman. Kamu bisa mentraktirku makan malam sendirian malam ini. Melihat Qin Ming menemani Xiao Yutong untuk berpartisipasi dalam balapan mobil yang berbahaya, Pang Haohai keliru mengira bahwa keduanya adalah pasangan. Ia memikirkan cara untuk membalas dendam pada Qin Ming, yaitu dengan merenggut pacar Qin Ming. Lupakan saja, aku tidak tertarik makan malam denganmu. Xiao Yutong menolak. Wajah Pang Haohai menjadi gelap dan dia berkata, Cantik, kamu terlalu tidak sopan padaku, bukan? Aku hanya memintamu untuk mentraktirku makan, dan tidak ada seorang pun di Hangzhou yang berani menolakku. Apakah aku sangat mengenalmu? Mengapa aku harus memberikanmu muka? Kata Xiao Yutong dengan nada tercekat. Chen Tianyu tertawa diam-diam, dalam hati, orang bernama Pang ini terlalu sombong, tetapi sayang sekali kamu telah memilih orang yang salah untuk dipamerkan, Yutong tidak akan tertipu. Wajah Pang Haohai memerah dan pucat karena tersedak. Dia sudah marah, tetapi dia tertawa marah dan berkata, oke, bagus sekali. Kalau bukan karena kamu seorang wanita, aku pasti sudah menamparmu sejak lama. Semua orang harus lebih sedikit bicara dan menjaga perdamaian. Wei Yuanbo tidak tahu mengapa Pang Haohai begitu marah, jadi dia buru-buru mencoba menenangkan keadaan. Kamu berani memukulku. Cobalah jika kamu punya nyali. Xiao Yutong kalah dalam perlombaan dan hampir mengalami kecelakaan. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Dia segera berjalan ke arah Pang Haohai dan melotot padanya dengan provokatif. Pang Haohai mengepalkan tangannya dan ingin menamparkan seseorang, tetapi dia tidak bisa mengangkat lengannya. Meskipun dia adalah anak orang kaya generasi kedua, dia masih memiliki dasar moral tertentu dan tidak akan memukul wanita dengan mudah. Selain itu, Qin Ming masih ada di sana. Jika dia berani memukul Xiao Yutong, dia harus merangkak menjauh dari arena pacuan kuda hari ini. Pria yang baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Aku tidak akan berdebat denganmu. Cepat transfer uangnya dan ganti rugi. Jangan coba mengalihkan masalah atau menolak membayar. Kata Pang Haohai dengan marah. Mari kita pikirkan baik-baik. Itu hanya 100.000 yuan.
Aku tidak akan gagal membayar utangku, tetapi kamu harus menjelaskan apa yang baru saja kamu katakan dengan jelas. Jangan pikir aku mudah diganggu. Xiao Yutong menunjuk hidung Pang Haohai dan berkata dengan marah, jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jangan salahkan aku karena menamparmu. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Demi aku, mundurlah selangkah dan jangan banyak bicara. Jangan merusak keharmonisan. Melihat keduanya akan bertengkar, Wei Yuanbo berusaha sekuat tenaga untuk mencegah mereka dan menarik Pang Haohai ke samping. Yutong, lupakan saja. Tidak perlu repot-repot dengan playboy seperti ini. Sebagai perbandingan, Chen Tianyu jelas berada di pihak Xiao Yutong dan juga melangkah maju untuk mencegahnya. Dasar anak orang kaya generasi kedua yang suka menindas di rumah, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Apa kau sudah lupa rasa sakit setelah lukamu sembuh, atau kau masih tidak mengenaliku? Pada saat ini, Qin Ming keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum paksa. Qin Ming datang ke sini untuk bersantai dengan balapan, dan tidak ingin mengungkit masalah lama dengan Pang Haohai, tetapi orang ini malah menindas Xiao Yutong. Dengan kepribadiannya yang protektif, bukan gayanya jika dia tidak berdiri untuk mencari keadilan bagi Xiao Yutong. Siapa kamu? Ini tidak ada hubungannya denganmu, menjauhlah saja. Pang Haohai memutar matanya dan pura-pura tidak mengenal Qin Ming Dao. Konon katanya orang-orang bangsawan cenderung mudah lupa. Kok bisa orang jahat sepertimu punya ingatan yang buruk? Apa kau ingin aku mengingatkanmu? Kata Qin Ming dingin. Kau gila. Ini nasib burukku. Aku tidak ingin membuang-buang napasku untukmu. Pang Haohai tidak memiliki pembantu di sekitarnya. Melawan Qin Ming sendirian pasti tidak akan berakhir baik. Dia tidak berani bicara terlalu banyak. Dia hanya menemukan jalan keluar dan bersiap untuk pergi. Dia tidak lupa tentang kemenangannya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mencondongkan tubuhnya dan berteriak, jangan lupa mentransfer uangnya kepadaku, atau kamu tidak akan bisa meninggalkan Hangzhou. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya-tanya tentang namaku, Pang Haohai. Tunggu, jangan pernah berpikir untuk pergi sebelum kau menjelaskan maksudmu. Xiao Yutong mencengkeram pintu mobil dan bersikeras, aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara denganmu. Jika kau ingin pergi, kau bisa bertanding lagi dengan kami. Biarkan paman bertarung untukku dan menaikkan taruhannya menjadi 1 juta. Jika kau menang, aku akan memberimu 2 juta. Jika kau kalah, berikan saja 1 juta, ditambah permintaan maaf. Berani. Pang Haohai khawatir tentang bagaimana membalas dendam pada Qin Ming, tetapi ketika dia mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak tahu seberapa hebat kemampuan mengemudi Qin Ming, tetapi dia merasa bahwa kemampuan mengemudinya sendiri cukup bagus, dan dia sangat mengenal lintasan berkelok dan berkelok 18 tikungan, jadi dia 90% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Qin Ming. Dia langsung setuju, tidak ada yang saya takutkan, saya hanya takut Anda tidak bisa mendapatkan 2 juta. Bersambung.